Shalom, selamat malam, selamat hari Sabat. Perkenalkan, nama saya Maxis Sosoteng. Dan saat ini di mana saya rindu untuk membagikan kesaksian, di mana Tuhan izinkan saya melayani dengan seorang teman di pedalaman Toraja. Namun sebelum itu, saya mengajak saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bimbing dan tuntun setiap perkataan hamba, di mana hamba rindu untuk membagikan penyertaan-Mu dalam pelayanan yang telah Engkau izinkan hamba lakukan di tanah Toraja Tuhan. Biarlah mereka yang mendengar mendapat berkat melalui apa yang hamba bagikan. Di dalam nama Yesus, amin. Baik, tempat pelayanan saya di pedalaman Toraja, tepatnya di Kecamatan Simbuang, Dusun Tosi, di mana tempat ini tempat yang sulit dijangkau oleh kendaraan karena di sana tempatnya sangat terpencil di lereng gunung dan hanya bisa dijangkau lewat jalan kaki. Ketika Tuhan izinkan saya melayani di sana bersama teman saya pada tahun 2021 sampai 2022, kurang lebih 10 bulan saya berada di sana. Dan ketika saya berada di sana dengan teman saya, kami berdua mengajar di sekolah. Jadi aktivitas kami sehari-hari hanya mengajar di sekolah karena melalui itu kami dapat menjangkau anak-anak dan mendidik mereka di tempat itu. Dan kurang lebih kami 6 bulan di sana. Saya dengan teman saya rindu untuk membuat satu program, tetapi kami bingung. Waktu itu kami bertanya-tanya apa yang harus kami buat di sana. Dan pada suatu hari saya dengan teman saya pergi ke rumah satu keluarga, dan kami nginap di sana. Pada pagi-pagi kurang lebih jam 7 kami pulang, kami melewati depan rumah mereka dan kami melihat di situ ada WC atau MCK, dan kami merasa tergerak hati oleh karena MCK ini atau WC ini terbuat dari bahan yang cepat rapuh, yaitu dari bambu. Dan ketika saya melihat itu, saya katakan kepada teman pelayanan saya, ini yang harus kita berdoa buat, karena di sini yang dibutuhkan ini. Kami berdoa pulang, di saat itu juga kami susun proposal. Saya katakan sama teman saya, kita buat proposal dan kita kirim keluar. Dan kita akan buat WC di tempat ini sebanyak mungkin, di mana kami berencana untuk membuat satu keluarga satu WC pada saat itu. Dan setelah kami buat proposal, kami kirim keluar, kami berdoa bahwa kami butuh dana. Dan saat itu kurang lebih 3 bulan, masuk bulan ke-9, waktu itu kami hampir kecewa, karena kenapa? Dana yang kami cari belum juga terkumpul. Dan pada masuk bulan yang terakhir, puji Tuhan, Tuhan menjawab doa kami lewat para donatur, keluarga kami, di mana dana itu datang dan kami mulai bekerja. Kami beli semen, kami beli kloset, pipa, dan lain-lain, besi, untuk membuat WC di tempat di mana kami melayani. Tetapi tanpa kami sadari, di mana tempat itu lereng gunung dan bukit batu-batuan. Di mana ketika kami harus membuat WC, kami harus membutuhkan yang namanya pasir. Kami belum pikir sampai di situ. Dan ketika bahan-bahannya, material sudah ada, kami bingung. Bagaimana kami mau cari pasir? Kami tanya kepada masyarakat, masyarakat bilang di sini susah pasir. Dan kami berdoa. Kami berdoa pada saat itu kurang
lebih saya ingat pada hari Sabat, di mana kami dengan seorang pendeta, kami berdoa, kami bertelut, kami minta pasir. Karena kenapa? Karena ada kesaksian dari jemaat di mana, dari warga setempat, di mana waktu mereka membuat gereja di tempat itu, mereka juga bergumul akan hal yang sama, yaitu pasir. Dan setelah mereka bergumul, mereka berdoa, Tuhan izinkan pasir itu datang lewat longsor. Dan longsor, di mana tempat longsor itu kami sudah lihat, begitu mustahil bagi kami. Kami berdoa, dan setelah kami berdoa, pendeta katakan, percaya saja, pasir akan dapat. Yang penting kita pergi cari. Dan saya ingat sekali, waktu itu hari Senin, di mana kami sudah menggali lubang untuk membuat WC, dan pulang sekolah, kami ajak anak-anak untuk mencari pasir. Kami jalan dari lereng gunung ke lereng gunung yang lain, dari bukit gunung ke bukit gunung yang lain, kami mencari pasir dengan membawa karung, membawa alat untuk mengambil pasir, kami tidak dapatkan. Dan ketika kami dalam perjalanan, waktu itu sudah mulai mendung dan akan hujan. Saya katakan kepada anak-anak dan partner saya, kita kembali saja ke rumah karena ini sudah mulai hujan. Dan ketika kami tiba di rumah, hujan mulai turun dan saudara-saudara tahu, selama kami berada kurang lebih 9 bulan di sana, hujan paling lebat hanya hari itu yang kami terasa. Hujan lebat sekali. Dan kami masuk di kamar, saya sendiri waktu itu sudah mau kecewa karena saya pikir para donatur-donatur sponsor yang telah membantu kami akan menganggap kami itu tidak betul di mana kami akan buat WC, karena sudah pasti ketika kami tidak dapat pasir, kami tidak akan bisa buat WC. Dan kami masuk di kamar, saya dengan teman saya, kami dua bergumul di dalam kamar. Dan pada sore hari di mana hujan itu sudah berhenti. Ketika hujan berhenti, anak-anak yang tadinya kami panggil untuk pergi cari pasir, mereka datang kepada kami dan katakan, Pak Guru, pasir sudah datang. Ketika saya mendengar itu, saya keluar dari kamar, saya katakan, pasirnya datang dari mana? Anak-anak itu katakan, dari gunung Pak Guru. Saya bergegas ambil HP saya pergi, saya pakai baju ujang, mantel ujang, saya pergi ke sana, dan saya melihat, waktu itu air mata saya hampir jatuh, karena kenapa? Karena di saat itu juga, di hari yang sama, ketika kami membutuhkan pasir, di hari yang sama Tuhan izinkan pasir itu datang lewat longsor dari gunung, lewat hujan yang tadinya lebat sekali. Di mana saya mengingat akan kesaksian dari warga setempat ketika mereka membuat gereja di tempat. Pasir datang lewat longsor. Dan hal yang sama yang Allah telah buat dalam pelayanan yang saya dengan teman saya lakukan. Dan keesokan harinya, saya katakan kepada partner saya, kita akan lanjut bekerja. Dan mujizat yang kedua terjadi adalah, warga setempat ada satu bapak-bapak katakan, Pak Guru, kalian mau buat WC sebanyak ini, tapi waktu sudah singkat. Bagaimana mau jadi? Karena waktu itu kami mau buat WC 9 unit. Dan saya katakan, Tuhan akan bantu. Saya percaya Tuhan akan bantu. Dan ketika saya mulai bekerja dengan teman saya, ada satu bapak datang dan saya katakan, Bapak mau kemana? Bapak itu katakan, saya mau bantu Pak Guru. Saya katakan, oh puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan kemudian setelah Bapak itu ada juga satu Bapak datang. Dan perkataan yang sama ketika saya katakan kepada mereka, mereka menjawab jawaban yang sama juga kepada saya. Bahwa mereka akan bantu saya. Dan puji Tuhan, di hari yang sama, kami dibantu oleh warga setempat, karena di mana iman saya bahwa Tuhan akan tolong lewat
orang-orang ini yang telah mereka datang. Pada hari itu kami dapat membuat 3 WC pada satu hari, mulai dari pengecoran hingga pasang klosetnya. Tuhan yang sama yang telah membantu dan telah memberikan pasir kepada pelayan-pelayan sebelumnya, Tuhan yang sama telah memberikan juga kepada kami. Itu yang kami rasakan di sana. Lewat pasir yang Tuhan izinkan longsor terjadi, dan lebih luar biasanya Tuhan adalah Tuhan izinkan pasir itu datang pada tempat di mana kami akan buat WC. Dia kirimkan pada tempat di mana kami akan buat WC. Sehingga kami tidak perlu angkat jauh-jauh lagi pasir itu. Dan melalui kesaksian ini, yang saya ingin bagikan poinnya adalah, di mana ketika kita mau melakukan pekerjaan Tuhan, di mana ketika kita mau berharap kepada Tuhan dan kita berdoa kepada Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan akan menjawab setiap doa, pergumulan, dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Saya percaya Tuhan akan membantu. Karena kenapa? Ada satu ayat yang sangat memotivasi saya dengan teman saya, yaitu saya rindu bacakan, terdapat dalam Roma 8 ayat 28. Saya bacakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ketika saya membaca ayat ini, saya sangat berterima kasih kepada Tuhan, karena ternyata ketika saya bekerja, Allah turut bekerja. Ketika saya berdoa, Allah turut bekerja. Oleh karena kenapa? Di sini dikatakan, bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya percaya saya dengan teman saya berada di tempat itu oleh karena rencana Allah, bukan rencana saya ataupun rencana-rencana orang lain, sehingga kami berada di tempat itu. Dan itulah kesaksian yang saya bagikan, kiranya dapat memberkati saudara-saudara di malam Sabat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas tuntunan-Mu, di mana hamba dapat berkata-kata. Kiranya kesaksian ini dapat memberikan iman yang kuat bagi mereka yang mendengar, begitu juga hamba pribadi Tuhan. Kiranya ketika kami berdoa, Engkau dapat mendengar dan menjawabnya. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.